Halo teman-teman, selamat datang di channel Wira Usaha Toko Sembako. Terima kasih ya udah mengklik video ini dan menonton video ini. Semoga teman-teman diberkahi rezeki yang berlimpah-limpah. Oke teman-teman, progres kita hari ini yaitu cara menabung toko sembako. Jadi teman-teman, menabung di toko sembako itu sangat penting teman-teman ya. Oke teman-teman, cara menabung di toko sembako itu ada dua cara, yaitu cara yang pertama itu menabung barang, cara yang kedua itu menabung uang teman-teman ya. Jadi cara pertama menabung barang dan menabung uang itu sama aja ya teman-teman ya, tapi bagi saya teman-teman lebih baik menabung secara uang. Kenapa teman-teman? Karena faktor pertama teman-teman itu kalau kita menabung barang teman-teman, barang akan banyak ya, positifnya barang akan banyak, terus jualan kita akan bertambah, tapi itu tidak bagus juga teman-temannya, karena putaran barangnya kan kita udah tahu berapa juta per minggu, per bulan, dan kalau bisa per tahun teman-teman. Jadi lebih baik menabung itu dengan cara uang teman-teman ya. Jadi teman-teman punya target berapa harus ditabung dalam seminggu itu. Kalau saya teman-teman itu seminggu itu 2 juta ya teman-teman. Apapun yang terjadi saya sisihkan uang 2 juta rupiah untuk bisa ditabung, meskipun ramai atau sepi teman-teman, tetap nabung 2 juta bagi saya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau menabung barang itu teman-teman banyak juga resikonya ya. Yang pertama ya, barangnya bisa rusak teman-teman. Yang pertama barang bisa rusak, yang kedua jadi sempit ya teman-teman ya toko kita, apalagi toko saya teman-teman minimalis teman-teman. Yang ketiga itu bisa terjadi barang expired ya teman-teman. Kenapa? Karena ditumpuk-tumpuk terus kita tidak tahu yang mana males ya teman-teman, bongkarnya lagi, itu faktornya juga teman-teman. Yang keempat itu ya diserang hama teman-temannya seperti tikus. Itu sangat-sangat kesal teman-temannya, apalagi ada tikus itu barang numpuk, susah pula nyarinya teman-teman, susah lah, harus bongkar sana, tikusnya udah kabur duluan. Jadi risiko kelimanya itu teman-teman, kalau bisa ini nggak usah terjadi teman-teman ya, risiko kebakaran. Jadi teman-teman itulah kenapa saya lebih memilih menabung uang daripada menabung barang. Jadi saya menabung uang teman-teman 2 juta itu udah saya perkirakan ya teman-teman, dari penjualan saya totalkan per bulan terus profitnya, terus hasilnya teman-teman, profitnya lebih besar teman-temannya. Jadi seminggu itu 2 juta itu profit saya ya teman-teman, itu ada ya teman-teman, lebih ya, bahkan lebih, bisa nutupin biaya listrik, biaya biaya pekerja, dan biaya lainnya, dan biaya hidup teman-teman. Jadi target saya teman-teman 2 juta. Jadi teman-teman harus bisa punya target untuk tokonya bisa lebih besar lagi. Karena apa teman-teman? Yang pertama saya nabung, kedua menabung 2 juta itu ke bank itu teman-teman, karena tahun depan itu saya punya target ya. Contohnya saya beli tanah atau bangunan atau ladang teman-teman. Jadi saya udah bisa, bukan sombong teman-temannya, ini untuk mendesak supaya teman-teman lebih semangat lagi dalam jualan. Kenapa teman-teman? Karena ya kalau kita, bukan kita lah, siapa lagi teman-teman. Contohnya seperti saya teman-teman, saya udah membeli 15 hektar
lahan sawit teman-teman. Jadi 15 hektar lahan sawit ini udah jalan 2 tahun teman-temannya. Jadi tahun ketiga itu udah berbuah pasir. Jadi perkiraan saya teman-teman, dalam sebulan itu kan panen sawit kan ada 2 kali teman-teman. Jadi 1 hektarnya anggap aja 1 ton teman-teman. Jadi 1 ton berarti 15 ton teman-temannya. Di harga pabrik CPO sekarang teman-teman 1000 lebih ya teman-teman per kilonya. Jadi anggap aja 1000 teman-teman 15 juta ya teman-teman dalam 2 minggu. Jadi kalau 1 bulan itu 30 juta teman-teman. Itu sangat penting teman-teman kalau berinvestasi di bidang lainnya. Karena apa teman-teman, kalau di toko saja teman-teman itu saingan pasti akan ada yang lebih hebat ya teman-teman. Seperti minimarket, supermarket, dan toko-toko modern lainnya seperti Alfamart, Indomarko, Giant dan lain sebagainya teman-teman. Pasti mereka akan menjamur di tempat saya teman-teman. Jadi sebelum menjamur itu teman-teman, saya udah siapkan tabungan teman-teman ya, tabungan seperti tanah, lahan sawit teman-teman ya. Jadi dan juga yang kedua teman-teman, saya udah bisa bikin kontrakan ya teman-teman, 5 pintu. Ini teman-teman contoh, ini adalah buktinya teman-teman ya. Nah, ini adalah kartu PLN teman-teman, bisa teman-teman hitung. Ini yang udah buruk ini teman-teman, ini adalah yang udah buruk ini teman-teman, ini adalah kartu ruko teman-teman ya. Nah, ini rumah kontrakan pertama, rumah kontrakan kedua, rumah kontrakan ketiga, rumah kontrakan keempat, rumah kontrakan kelima. Jadi saya nabung teman-teman tahun kemarin itu untuk bikin kontrakan teman-temannya dengan dana 220 juta teman-teman, dan akhirnya terbangun juga ya. Syukur teman-temannya, bersyukur. Jadi tahun berikutnya teman-teman, tahun 2020 itu bagaimana cara mendirikan rumah sendiri teman-temannya, atau rumah pribadi. Saya belum punya teman-teman, moga-moga tahun depan kecapai. Jadi ini bukan untuk sombong teman-teman, ini untuk share supaya teman-teman lebih semangat lagi dalam jualan, dan teman-teman harus serius dalam berjualan. Karena siapa lagi teman-teman kalau bukan kita yang bekerja. Kalau kita santai di awal teman-teman itu ya senangnya sesaat teman-teman. Ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian teman-teman. Jadi kalau toko saya udah jalan 5 tahun, saya udah mendapatkan rezeki yang banyak teman-temannya. Jadi saya bersyukur. Jadi teman-teman juga bisa mencontoh teman-temannya apa yang saya lakukan selama 5 tahun ini. Sangat-sangat, waduh teman-teman, sangat parah ya teman-temannya. Sampai kerjanya teman-teman 16 jam. Bayangkan teman-teman, 16 jam, ini 10, ini tambah 16 jam kerjanya teman-teman selama 5 tahun saya lakukan. Dan jangan lupa berdoa teman-temannya, karena doa itu penting juga. Dan teliti, ulet, serta disiplin teman-temannya itu kunci
kunci kesuksesan yang dibagikan orang-orang tua zaman dulu teman-teman ya. Jadi terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga video ini menjadi motivasi untuk teman-teman kedepannya dalam membuka toko. Teman-teman semangat terus cari rezeki yang halal, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Saya akan berusaha men-share apa yang saya tahu dan saya akan berusaha membagikannya supaya teman-teman mendapatkan